ini saya kira teman-teman mesti harus ikutin ya dan bergabung di Siap Kerja ini, karena di aplikasi ini terdiri dari skill hub. Di situ ada marketplace peningkatan keahlian melalui pelatihan vokasi, kemudian Serti Hub itu marketplace untuk sertifikasi profesi, ada Karir Hub itu informasi pasar kerja, ada Biz Hub yang berisi perluasan kesempatan kerja. Semuanya mesti ikut install ke Siap Kerja. Semua kita tahu Indonesia itu penduduk muslim terbesar di dunia. Tentu ini sebuah potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian nasional kita, mendorong negara kita pada akhirnya menjadi negara maju di 2045. Ini pasar yang nggak tanggung-tanggung, pasar yang luar biasa besarnya. Dari situlah sebenarnya industri halal itu menjadi peluangnya sangat besar, di mana kita memang pasarnya sudah sangat besar. Aja tuh Bu, BLK-nya selain pariwisata Bu? Oh banyak, kita ada 21 jurusan ya. Yang banyak sekarang itu yang paling diminati IT. Anak saya Bu, SMK. Oh iya? IT. Oh iya. Itu yang banyak diminati sekarang anak-anak IT. Memang kebutuhannya juga tinggi ya. Iya. Dan sejalan sih Bu sebenarnya dengan digitalisasi ini. Betul. Ya. Berhubungan dengan industri Bu, digitalisasi, otomasi itu sekarang kan berkembang pesat dengan adanya COVID tadi Bu udah cerita gitu. Apa yang Ibu pikir kesiapan kita sudah sejauh mana, dan apa yang akan Ibu lakukan atau sekarang sedang dilakukan untuk menghadapi itu Ibu? Iya, tadi kan sebenarnya saya sudah jawab secara umum ya, karena digitalisasi maka kebutuhan untuk menyiapkan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang sudah mengarah pada digitalisasi itu sangat tinggi. Jadi sekali lagi keterampilan skill tenaga kerja harus mengikuti kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Pemerintah sendiri, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, berupaya mengantisipasi dampak ini dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, resilient, dan inklusif. Kami memiliki active labor market policies yang terdiri dari reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah saya ceritakan tadi berdasarkan Perpres 68 tadi. Kemudian kami melakukan optimalisasi sistem informasi dan layanan kerja. Sekarang menjadi yang terbesar sistem informasi kami, sistem informasi dan layanan pasar kerja ini menjadi yang terbesar. Kemudian kami juga terus melakukan perluasan kesempatan kerja, pelindungan sosial tenaga kerja yang adaptif, dan hubungan industrial yang harmonis. Itu yang sedang kami lakukan, menghadapi dinamika ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya menghadapi revolusi industri 4.0. Wah, berarti termasuk kalau kemarin itu saya kenal yang namanya Kampus Merdeka, itu pasti udah sejalan ya dengan Ibu? Iya, itu ranahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara ranah kami adalah melakukan revitalisasi pelatihan kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Oke. Ibu, mudah-mudahan Ibu nggak keberatan menjawab gitu ya. Apalagi. Seberapa kita sudah bisa meminimalisir gap antara keinginan industri dengan kesiapan tenaga kerja kita, Bu? Sudah seberapa jauh menurut Ibu? Tentu kita harus lihat survei kepekerjaan ya. Survei kepekerjaan yang terakhir sih tidak terlalu jauh, apalagi ada pendalaman dari teman-teman yang dilakukan di Bina Penta.
Kalau survei kepekerjaan itu antara 60-70%. Udah bagus Ibu, udah bagus itu. Artinya yang kita siapkan dan kebutuhan pasarnya itu 60-70%. Artinya yang kita siapkan itu mereka sudah siap masuk ke pasar kerja itu sampai 70% lah. Alhamdulillah, udah cukup banyak Ibu. Nah, yang lainnya kemana? Yang lainnya mereka masuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi pelaku usaha. Penyedia lapangan kerja Ibu, bukan bekerja. Iya, penyedia lapangan kerja. Justru malah akan merekrut tenaga kerja baru. Wah, keren. Itu sih lebih keren lagi Bu. Jadi artinya serapan atas tenaga kerja tadi itu juga akan semakin bisa kita perkecil, bisa kita perluas. Betul. Sehingga gapnya makin kecil. Betul. Oke. Siap. Saya kira kita memang termasuk di sana orientasi pelatihan vokasi kita tidak hanya menyiapkan mereka menjadi pekerja di pasar kerja, tapi kita siapkan juga mereka menjadi pelaku usaha. Menarik Ibu. Ngajar akuntansi sederhana, nyiapin anak-anak untuk bisa magang di negara maju gitu. Terus menyiapkan pusat informasi sistem industri, informasi dan pelayanan pasar kerja. Pasar kerja sehingga kita bisa tahu sebenarnya demand di market seperti apa. Betul. Dan balai pendidikan juga disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Saya rasa sih ini subhanallah keren sekali Bu. Saya kagum banget. Saya ingin menyampaikan ini agar bisa didengar oleh semua teman-teman semua ya. Jadi kami melakukan optimalisasi sistem informasi pasar kerja. Kami wujudkan dalam sebuah ekosistem digital layanan ketenagakerjaan kami menyebutnya siap kerja. Siap kerja. Oh, SIAP. Siap kerja. Ini saya kira teman-teman mesti harus ikutin ya dan bergabung di Siap Kerja ini karena di aplikasi ini terdiri dari skill hub, di situ ada marketplace peningkatan keahlian melalui pelatihan vokasi, kemudian Certi Hub itu marketplace untuk sertifikasi profesi, ada Karir Hub itu informasi pasar kerja, ada Biz Hub yang berisi perluasan kesempatan kerja. Semuanya mesti ikut install ke Siap Kerja. Jadi boleh nih semua pendengar podcast message kita coba mulai install Siap Kerja, SIAP Kerja. Yes, Siap Kerja. Aduh keren banget. Ibu, satu lagi yang di areal ketenaga kerjaan Ibu. Salah satu yang saya dengar dari pemerintahan Jokowi ini adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Nah, apa yang Ibu sudah siapkan atau mungkin sekarang sedang berproses atau ada strategi lain nggak Bu yang Ibu bisa ceritakan ke kami related terhadap industri halal ini Bu? Iya, saya kira semua kita tahu Indonesia itu penduduk muslim terbesar di dunia. Tentu ini sebuah potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian nasional kita, mendorong negara kita pada akhirnya menjadi negara maju di 2045. Ini pasar yang nggak tanggung-tanggung, pasar yang luar biasa besarnya. Dari situlah sebenarnya industri halal itu menjadi peluangnya sangat besar di mana kita memang pasarnya sudah sangat besar. Oleh karena itu saya kira segala cara mesti kita lakukan agar mendorong Indonesia sebagai negara dengan industri halal terbesar di dunia itu sebenarnya harusnya secara logika sederhana aja orang penduduknya terbesar itu menjadi pasar tersendiri, jadi menjadi industri halal tersendiri. Saya kira
dan Bapak Presiden saya kira sudah bertekad untuk menjadikan itu. Kalau kita lihat berdasarkan Indonesia Halal Market Report 2021, konsumsi masyarakat Indonesia atas produk halal mencapai 2.763 triliun. Itu angka yang tidak kecil, setara dengan 11,34% dari total spending ekonomi halal global. Luar biasa kalau kita baca data ini. Dan kalau kita lihat industri halal Indonesia tahun 2020 juga telah berhasil berkontribusi kepada ekonomi kita melalui kegiatan ekspor mencapai 120 triliun, impor sebesar 150 triliun, investasi sebesar 75 triliun. Wih, kalau lihat ini luar biasa ini. Betul. Diperkirakan juga industri halal mampu berkontribusi terhadap PDB mencapai 72,9 triliun. Saya baca angka-angka ini luar biasa, potensi yang sangat besar, tentunya membutuhkan dukungan ekosistem yang mumpuni, salah satunya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Kalau berdasarkan Master Plan Ekonomi Syariah, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan pengetahuan atas literasi halal dan peningkatan keterampilan melalui sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan industri halal atas tenaga kerja ahli dan tenaga kerja yang kompeten. Itu sudah luar biasa. Artinya Ibu juga ikutan juga menyiapkan itu, Ibu. Jadi terima kasih sekali Ibu sudah membantu kita semua untuk bisa menuju ke arah sana, Ibu. Nah, kualitas tenaga ahli dan tenaga kerja yang kompeten menyambut pasar global yang menjadikan Indonesia sebagai penyumbang industri halal terbesar di dunia. Iya, perlu banget Ibu. Kalau saya lihat ya, industri halal itu kita tidak hanya sebagai market yang saya dengar, tapi kita juga sebagai supplier gitu atas semua produk-produk halal. Jadi betul. Tentunya yang tadi Ibu cerita, UMKM kita pelaku fashion muslimah itu luar biasa. Iya. Saya kebetulan juga punya teman Ibu yang di fashion, Bu. Kemarin dikirim ke Malaysia, ke Korea untuk fashion muslimahnya sih, Bu. Jadi saya rasa knowledge atau pengetahuan tentang halal itu seperti apa itu harus dimiliki gitu ya, untuk baik tadi entrepreneur yang Ibu buat untuk bisa menjadi entrepreneur, penyedia lapangan kerja, maupun juga pekerjanya sendiri. Karena dalam proses halal saya yakin ada proses-proses yang kita harus ikuti, baik cara membuatnya, pemilihan materialnya gitu ya, Bu. Termasuk juga tadi pencatatan itu juga kalau kita bicara halal tentunya itu something yang kita juga perlu berikan ke mereka sehingga literasinya semakin kuat. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu, inisiatif itu buat kami akan bisa menjadi lebih baik lagi. Related ke sana Ibu, related dengan industri halal, ada masuk di dalam Perpu Cipta Kerja Ibu. Ada pesan khusus nggak Bu di situ dari Ibu untuk atau dari Kemenaker? Kalau katanya dengan industri halal, betul. Tentu saya tidak akan membahas secara spesifik terkait industri halal ya. Namun pada intinya Perpu Cipta Kerja ini diharapkan meningkatkan geliat ekonomi masyarakat, termasuk diantaranya dengan memberikan jaminan produk halal serta memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil terkait kewajiban sertifikasi halal. Itu yang saya tahu. Dengan demikian maka dampaknya akan luar biasa karena kemudahan bahkan perlakuan khusus kepada UMKM kita. Iya Ibu, karena kalau kita nggak mungkin ya Bu ya ikutan ke pasar global halal kalau kita nggak punya sertifikasi halal gitu. Makanya jadi ini
Saya rasa Ya, pengenaan biaya untuk pelaksanaan sertifikasi halal tidak akan memberatkan bagi pelaku UMKM kita. Oh, kalau itu dahsyat itu. Iya, Itu dahsyat itu yang saya tidak secara langsung ya yang membahas undang-undang itu karena itu di Kementerian Agama, tapi yang saya tahu adalah perlakuan khusus kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Dan itu dampaknya luar biasa. Itu dampaknya sangat luar biasa. Dan Ibu memfasilitasi dengan beberapa pendidikan literasi halal itu juga tentunya mudah-mudahan semakin banyak orang yang aware gitu ya Bu, dan kita makin siap gitu untuk masuk di dalam industri global halal dunia. Saya percaya bisa kita. Karena mostly sebenarnya prinsip-prinsip kehalalan itu kan sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Tinggal mungkin memastikan bahwa seperti itu prosedur untuk mendapatkan produk yang dikategorikan halal. Ini kan habit kita sebenarnya, tinggal disesuaikan dengan ketentuannya. Bu, kayaknya nggak cuma satu ayat nih Ibu, berayat-ayat ini Ibu ngajar. Aduh. Jadi terima kasih Ibu. Nah, kita di akhir podcast Bu, jadi ada pesan-pesan khusus yang Ibu mau sampaikan selain tentu siap kerja ya. Ada pesan-pesan khusus yang Ibu mau sampaikan untuk para generasi muda. Yang saya tahu tadi Ibu bicara tentang demografi, Ibu. Tadi saya agak riset sedikit. Penduduk usia kerja kita di umur 30 sampai 55 sekitar 98 juta Bu, dari 273 juta. Umur 15 sampai 29 ada 45 juta. Jadi kalau tadi saya sempat hitung itu sekitar hampir 50%-an lebih. 50%, 60%-an itu usia produktif Ibu. Dan sampai 70 sebenarnya. Iya, lebih. Sampai 68 ya, hampir 70% ya. Bahaya. Cukup banyak. Dan usia yang tadi Ibu cerita yang 0 sampai 14 itu kan juga generasi penerus ya Ibu ya. Itu 70 juta sendiri Bu, dari 273 itu besar gitu. Jadi saya sangat mengerti waktu Ibu cerita tumbuh dan tutup. Nah, sekarang saya minta nyuwun sewu, kalau boleh Bu kasih kami beberapa semangat atau saran-saran untuk para generasi muda kita Bu, generasi produktif menuju produktif dan juga generasi-generasi anak-anak kita yang... Iya, jadi Indonesia Emas 2045 itu tergantung dari anak-anak usia milenial sekarang. Berhasilkah kita menjadi negara maju, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia? Itu tergantung dari anak-anak kita sekarang, yang anak-anak usia milenial kita. Jadi saya menyarankan jangan takut dengan dinamika digitalisasi, hadapi digitalisasi itu, jangan mager, itu yang paling penting. Indonesia masa depan itu ada di pundak kalian semua. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pemerintah tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan, tapi hampir semua kementerian lembaga punya concern yang sama bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Indonesia butuh talenta-talenta yang akan mengisi Indonesia di 2045. Kuncinya ada di kalian semua. Jangan mau jadi generasi yang mager. Itu penting, jangan jadi generasi mager. Kemudahan itu bisa kita dapatkan. Pemerintah sangat memberikan ruang itu. Manfaatkan semaksimal sebaik mungkin, manfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk kepentingan yang produktif. Teknologi itu kan kayak pisau bermata dua, tinggal bagaimana kalian semua memanfaatkan itu untuk peningkatan produktivitas kalian semua. Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua,
Jangan takut dengan digitalisasi, karena kebutuhan di pasar kerja digital itu tidak hanya membutuhkan hard skill yang terkait dengan digital, tapi membutuhkan soft skill, antara lain pemikiran yang analitis, inovatif, pemecahan masalah yang kompleks, pemikiran analitis yang kritis, kreativitas, kemudian keorsinilan, kepemimpinan. Itu hal-hal yang di luar kebutuhan hard skill-nya. Maka sebenarnya itu bisa kalian dapatkan. Dan sekali lagi jangan takut menghadapi digitalisasi. Kita hadapi dengan penuh optimis, dengan penuh semangat yang luar biasa. Indonesia emas di 2045 akan bisa kita wujudkan. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya merasa terhormat bisa menjadi host di podcast kali ini. Di penghujung podcast kita, sekali lagi cintailah Indonesia, dan bagi teman-teman generasi penerus bangsa untuk 2045, ikuti terus semua peraturan dan layanan-layanan pemerintah yang sudah disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Insya Allah kalian akan tetap bisa ikut serta di dalam proses perjuangan kita menuju Indonesia Emas 2045. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.